lagi nonton video ini dan ngerasa hari kamu terasa sangat berat, tenang aja, di video kali ini saya nggak akan bawa materi yang berat-berat, tapi justru saya akan bawa satu hal kecil yang sering terasa berat di kepala kita, yaitu tentang isi pikiran kita sendiri. Halo semuanya, saya Nawi Putri Siregar, seorang konselor remaja dari Halo Sehat, seorang konselor yang juga pernah mengalami kelelahan mental akibat tekanan akademik dan juga ekspektasi sosial. Teman-teman, saya mengalami sendiri bagaimana rasanya menjadi orang yang tampak baik-baik saja dari luar, sedangkan di dalam diri saya merasa sangat sengsara dan merasa sangat sedih. Sampai suatu hari, seseorang teman saya yang melihat saya mengalami perubahan bertanya kepada saya, "Kamu kenapa? Kamu baik-baik aja?" Pertanyaan sederhana itu bikin saya sadar bahwa kadang satu pertanyaan sederhana bisa menjadi pelita dalam kegelapan seseorang, terutama dalam kegelapan saya sendiri. Tegang rasa teman itu membimbing saya untuk mencari bantuan profesional. Dan hari ini saya berdiri di sini bukan karena saya kuat, tapi karena saya pernah jatuh. Dan saya ingin memastikan bahwa teman-teman tidak perlu jatuh sendirian. Teman-teman, saya tahu bagaimana rasanya menjadi remaja atau mahasiswa yang dimana nggak selalu tentang tawa, tentang cerita, tentang kisah cinta, atau bahkan tentang story Instagram. Kadang ada hal-hal yang kita keep sendiri. Dan hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk yuk kita buka pelan-pelan dan bareng-bareng. Teman-teman, bayangkan kita duduk bersama di dalam ruangan yang normal, di kelas yang nyaman, temaram lampu kelas, sejuknya AC dan juga kipas. Tapi tahu nggak, masing-masing dari kita membawa cerita yang tak terlihat. Ada yang bawa rasa bahagia, ada yang bawa gelisah, ada yang bawa ketakutan, ada yang bawa kesepian, bahkan ada yang bawa beban berat sampai rasanya sulit sekali untuk bernapas. Dan saya pernah berada di ruang itu, teman-teman, dimana itu adalah ruang kepala saya sendiri yang gelap, penuh dengan ketakutan, kecemasan, dan takut untuk cerita karena saya merasa malu sehingga saya berpura-pura kuat, padahal dalam diam saya menangis, saya tidak kuat, teman-teman. Dan tahu nggak, survei kesehatan jiwa nasional pada tahun 2022 mengatakan ada sekitar 34,% remaja di Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Dan itu pun dalam 12 bulan terakhir, itu artinya hampir 1 dari 3 remaja di usia kita mengalami gangguan kesehatan mental. Di antaranya gangguan umumnya yang sering terjadi ada kecemasan, anxiety, depresi, PTSD, dan ADHD. Dan sayangnya hanya sekitar 2,6% remaja yang mencari bantuan profesional. Sisanya mereka tidak mencari bantuan, mereka memilih untuk memendam sendiri, atau bahkan mereka tidak tahu bahwa mereka mengalami gangguan kesehatan mental. Dan tahu nggak, laporan BRIN pada tahun 2023 menyatakan selama tahun 2012 sampai 2023 terdapat 2.112 kasus bunuh diri, dan setengahnya hampir dilakukan oleh remaja. Dan teman-teman, saya pernah membaca suatu berita di mana ada seorang mahasiswa dari kampus ternama yang berada di Yogyakarta. Mahasiswa ini melompat dari lantai 11 di sebuah hotel di Yogyakarta. Dan saat polisi datang ke TKP, polisi menemukan sebuah kertas putih di dalam tasnya yang bertuliskan bahwa ternyata mahasiswa ini mengalami gangguan kesehatan mental. Dan teman-teman, kejadian ini bukan sekedar angka berita atau hotline berita. Mahasiswa itu muda, cerdas, dan punya banyak potensi, tapi rasa gelisahnya tak terlihat. Tanggung jawab akademiknya terlalu besar, stresnya terlalu besar hingga dia merasa seperti dia berada di ujung jurang dan rasanya nggak ada jalan lain hingga dia memilih untuk melompat. Dan bisa jadi seseorang seperti itu duduk bersama dengan kita. Bisa aja mereka orang di sebelah kita, tertawa bersama, jajan bersama, tapi pulang membawa luka yang dalam. Dan teman-teman, kematian itu jadi gambaran nyata bahwa diam bukan solusi. Jadi, yuk kita kenali tanda kalau kamu mengalami gangguan kesehatan mental. Pertama, kesulitan mengontrol emosi.
Kalau mungkin teman-teman jadi gampang marah, gampang nangis, emosinya nggak stabil, naik turun, bisa jadi itu tanda. Kedua, perubahan perilaku yang nyebabin teman-teman tuh narik diri, yang awalnya happy, awalnya ceria, tiba-tiba teman-teman jadi murung, sedih, bahkan sampai ngerasa nggak berharga. Dan bahkan ada juga yang gangguan tidur serta gangguan makan. Kita udah kenal nih tanda-tandanya. Sekarang yuk kenalan sama bagaimana cara menjaga kesehatan mental. Pertama, ayo kenali dan terima perasaan yang kalian alami. Kalau marah, ya marah, nangis aja, jangan pernah dipendam. Kedua, cerita ke orang yang teman-teman percaya. Dan terakhir, yuk kita belajar untuk kelola stres. Saya dulu berpikir menjadi kuat itu berarti tahan banting, tidak menangis, tidak boleh mengeluh. Tapi sekarang saya sadar bahwa kekuatan sejati itu justru waktu kita tahu kapan kita berkata, aku capek, aku butuh teman untuk bercerita, aku lelah. Dan sekarang kamu gak perlu sembuh secara sempurna. Yang penting kamu mulai punya keberanian untuk cerita, keberanian untuk berbagi cerita yang kamu pendam. Dan yuk jadi saling payung saat hujan batin melanda. Jadi teman-teman, kalau kamu merasa gak baik-baik aja, yuk cerita ke teman terdekat kalian, ke orang yang kalian percaya, atau mungkin datang ke ahli profesional seperti psikolog ataupun psikiater. Kampus kita bukan hanya tempat untuk menuntut ilmu, tapi mari jadikan kampus ini sebagai ruang yang aman, yang saling peduli dan juga saling menguatkan. Dan teman-teman, kita telah belajar bersama hari ini di video kali ini bahwa berani bicara bisa menyelamatkan satu nyawa seseorang, satu nyawa yang begitu berarti. Terima kasih teman-teman atas keberanian kalian mendengarkan video ini dengan hati yang terbuka. Semoga kita bisa menjadi generasi yang peduli, peka, dan juga berani menjaga diri dan orang lain. Peduli mental health, pikiran sehat, hidup sehat, kamu berharga.